Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin waj'alna minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh, ya insyaallah mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Pada subuh hari ini, di bulan kali ini, kita semuanya telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali, bertatap muka, duduk bersama, menjalankan ibadah bersama-sama, salat subuh secara berjamaah, dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk duduk bersama, bertatap muka, melanjutkan kembali kajian kita sebagaimana biasanya. Meneruskan kajian kitab At-Tibyan, karya daripada Imam Nawawi. Mudah-mudahan pelbagai macam aktivitas kita pada hari ini yang telah kita mulai sampai kita nanti tidur dan bangun kembali tercatat sebagai amal ibadah. Tentunya harapan kita ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu terlimpah curah kepada junjungan kita yang agung dan mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan lanjutkan di hadis berikutnya di dalam kitab At-Tibyan. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud itu, para jamaah sekalian, salah seorang sahabat yang pada saat salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat diajak untuk berperang menunjuk tangannya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, badannya kecil, kurus, dikenal oleh sebahagian besar sahabat dengan perawakan yang kurus kecil, betis kakinya itu bahasa kita tuh ceking. Tapi jangan salah disangka, beliau itulah salah seorang sahabat yang berhasil menebas lehernya Abu Jahal. Siapa sangka seorang sahabat yang kecil perawakannya, betisnya kecil, tapi mampu menebas leher Abu Jahal. Kalau zaman sekarang ada yang mirip Abu Janda, yang suka memerangi Islam, ya Bu, yang suka memerangi Islam. Kalau sekarang namanya Abu Janda sekarang. Tapi kita harus membedakan Abu Janda dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal ya tetap sampai mati kafir. Kalau Abu Janda, nah wallahu alam, dia sudah tetap
tetap muslim, tetap beriman, atau sudah keluar dari keyakinannya karena agak syubhat ya, agak makjolas dikit itu. Bukan dikit, makjolas nih kan. Kenapa kita mau hadirkan nama Abu Janda? Pak Ustaz, takutnya riba. Takutnya riba. Dijelaskan oleh para ulama, kalau ada sesuatu hal, ini dijelaskan oleh para ulama, kalau ada sesuatu hal yang itu menjadi fitnah di dalam agama, maka dia harus dihadirkan untuk diinformasikan supaya kita berihtiyat, berhati-hati. Itu bukan riba namanya. Kalaupun riba diperbolehkan. Misalkan di wilayah ini ada orang yang buat rusuh, nyata mudaratnya bagi sebagian besar masyarakat, maka kita hadirkan dan diinformasikan sebagai apa? Ihtiyat, kehati-hatian, supaya kita tidak mengikuti jejaknya yang melakukan kemudaratan, kerusuhan. Jadi kan kalau diinformasikan berarti kan diberitahu namanya, orangnya ini, kalau memang dia berdampak mudarat. Kalaupun itu riba, informasi seperti itu dianggap riba, dan itu riba yang dibolehkan ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu kan banyak kan orang-orang yang pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku mudarat, pelaku-pelaku kezaliman, diberitakan oleh Allah, disebutkan namanya Fir'aun dan lain sebagainya, sebagai bentuk ihtiyat kepada kita semua supaya tidak mengikuti jejaknya ataupun keyakinan-keyakinan yang dijalankannya. Hadirin rahimakumullah, hafizakumullah. Nah, jadi seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa orang yang telah membaca satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf, harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, maka diberikan bagi dirinya kebaikan, satu huruf saja. Saya ulang lagi, man qara'a harfan, kata Nabi, siapa orang yang telah membaca satu huruf saja min kitabillah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Kebaikan itu meliputi banyak, di antaranya mutma'inna fi qalbih, ketenangan di dalam hati, mutma'inna fil fikrih, ketenangan di dalam pikiran, atau ketenangan di dalam tindak tanduk, ketenangan di dalam sikap, itu namanya kebaikan. Maka penting para jamaah sekalian, baca Quran secara istiqomah itu penting. Masalah takaran masing-masing ya, masalah kemampuan kita untuk membaca Quran masing-masing dibenahi. Makanya kan ayat yang kita pernah bahas, innalladzina yatsluna kitaballah, yatsluna ya, akar katanya tala yatslu, tilawatan. Apa makna tilawah itu? Baca Quran dengan bagus, dengan baik, itu makna tilawah. Jadi kalau dia sudah baik, pilihan. Di zaman sekarang ada perlombaan. Perlombaan itu para jamaah sekalian ikut musabaqah. Musabaqah itu kan artinya perlombaan. Musabaqah tilawatil Quran. Terakhir saya ikut MTQ itu 2012 itu. Ya. Terakhir itu 2012. Setelahnya ndak lagi. Karena mungkin saya pribadi yang memiliki perasaan seperti itu, tidak yang lain ya, maka saya berhenti. Karena para mukri atau para qori itu nanti akan dikumpulkan di satu tempat yang mereka dimintai pertanggungjawaban bahwasanya bacaan Quran dia itu niatnya, tujuannya untuk apa.
Nih, nah pas saat dapat penjelasan riwayat seperti itu, saya memutuskan diri, kayaknya nggak sanggup saya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, karena mungkin saya pribadi tak kuat dalam urusan hati, dari pengaruh ujub, bangga diri, sombong. Jadi imam pun, Pak, jadi imam pun itu agak serba salah, mohon maaf, kurang bacaannya ndak afdol, bagus bacaannya timbul ujub, serba salah gitu ini. Tapi ya namanya manusia, kita tetap berupaya untuk menjaga hati. Hati itu pusat di dalam diri kita, dalam bersikap. Maka harus dipelihara hati itu. Nah, memelihara hati itu dengan kita baca Al-Quran secara istiqomah. Tergantung masing-masing para jamaah sekalian. Ada orang yang sanggup sehari 1 juz, mangga silakan. Ada yang separohnya, silakan. Yang penting yang diinginkan adalah istiqomahnya. Istiqomah itu apa? Continue, berkelanjutan. Jangan kebalikannya daripada istiqomah. Apa itu? Apa Pak? Kebalikan dari istiqomah. Kebalikannya dari istiqomah apa Pak? Istirahat. Iya kan? Berhenti berarti dia. Nah, kebalikan dari istiqomah. Memang baca Quran itu salah satu di antara ibadah yang cukup berat. Ya. Baca Quran itu salah satu ibadah yang cukup berat. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah ya, bacaan Al-Quran itu akan menjadi kebiasaan bagi kita secara kontinu. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan yang diberikan kepada orang yang telah membaca 1 huruf, ya nggak akan mungkinlah kita baca Quran cuma 1 huruf. Ini supaya kita dapat informasi seperti ini, supaya kita tuh paham betapa utama, betapa afdolnya orang yang membaca Al-Quran, sehingga mendapat pahala kebaikan dalam 1 huruf, yang mana 1 kebaikan itu bi asyri amsalha, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harfun, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun harfun, tetapi alif itu 1 huruf, walamun harfun, lam itu 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim itu 1 huruf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Nah, Imam Nawawi mengatakan apa? Hasanah itu adalah karunia Allah yang sangat agung. Allah menghitung setiap huruf sekecil apapun yang dibaca dengan ikhlas, mengharapkan ridho dari Allah, bukan karena orientasi yang lain. Karena khawatirnya kita baca Quran, paham Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, orientasinya bukan karena Allah. Ini yang bahaya. Jadi kalau kita ngaji, orientasikan kita cuma hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah. Karena kalau kita menggantungkan harapan sepenuhnya dengan Allah, bacaan Quran itu tidak hanya bermanfaat bagi orang yang kita ajar, bagi orang yang kita didik, tapi yang lebih banyak itu adalah kita sebenarnya pada hakikatnya. Sebanyak apapun jamaah yang kita didik dalam membaca Al-Quran sampai dia benar baca Qurannya, pada hakikatnya yang lebih banyak mendapatkan kebaikan itu adalah kita sendiri yang mengajarkannya. Maka untuk apa mencari orientasi, memalingkan niat selain daripada Allah ketika kita mengajarkan Al-Quran di tiap-tiap hurufnya yang sudah Allah berikan balasan yang terbaik. Karena ini memang tantangan bagi kita yang mengajar Al-Quran. Mengajar Al-Quran itu tidak hanya dia mengajarkan cara baca, tapi mengajarkan pemahaman daripada Al-Quran itu juga. Ya, termasuk kita para da'i-da'i misalkan, itu kalau orientasinya semata-mata untuk dunia, itu receh, remeh-temeh.
Kalau saya pribadi, para jamaah sekalian, ya sudah, takdir rizki itu sudah ditentukan oleh Allah, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Kita berikhtiar untuk mencari berkah. Jadi banyak atau tidaknya, cukup atau tidaknya tergantung berkah, seberapa banyak berkah yang telah kita dapat, yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tergantung daripada keridhaan dan keikhlasan hati kita. Dan itu pekerjaan yang sulit. Benar Pak? Ridho ikhlas itu sulitnya Pak. Kalau saya pribadi sekarang ini di hadapan Bapak-bapak mungkin pandai ngomong saja, namun dalam implementasi belum tentu kuat. Ya Pak ya. Cuma kan apa salahnya kita saling menasehati dalam kebaikan. Walau implementasi yang saya lakukan belum tentu maksimal, atau sebaliknya para jamaah sekalian. Dan hadis yang saya sampaikan ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dihitung sebagai sanad hadis yang hasanun sahihun. Ya, hadis sanad hadisnya hasan mendekati sahih. Terus di dalam riwayat yang berikutnya, wa an Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud lagi meriwayatkan hadis itu, meriwayatkan hadis satunya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'sa li ahadikum an yaqula nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nussi wa tadhakkaru al-Qur'ana fa innahu ashaddu tafassiya min sudurir rijal min ni'ami min uquliha, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sungguh termasuk sesuatu yang jelek pada diri seseorang ketika berkata, aku lupa ayat begini dan begitu. Nasitu ayata kaita wa kaita. Akan tetapi ia yang dilalaikan. Maka kata Nabi SAW, ingatlah terus Al-Quran, karena sesungguhnya ia lebih cepat lepas dari dada manusia daripada unta yang lepas daripada ikatannya. Nah, kata Imam Nawawi daripada hadis ini, kita itu terus berupaya untuk paling tidak, kalau tidak menghafal Quran, memahami makna Al-Quran, tapi jangan pernah mengatakan, aku lupa pemahaman tentang ayat ini. Ya, seolah-olah kata lupa itu bentuk penyalahan terhadap Allah, padahal dia merasakan lupa itu merupakan bagian daripada kelalaian dia. Ya, kelalaian dia kenapa? Karena dia tidak murojaah. Bukan murojaah dari hanya sisi hafalan saja, tapi kalau dia menghafal, maka dia murojaah, menghafal serta memahami. Nah, kita para jamaah sekalian, maksud dari hadis ini, kalaulah kita tidak menghafal Quran, atau tidak punya hafalan Quran, namun misalkan kita belajar memahami surah Al-Ikhlas misalkan, nah itu tetap berusaha kita ingat, Nah, jangan sampai kita mengatakan aku lupa. Nah, kata aku lupa di sini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu bentuk kelalaian dari diri kita yang mesti kita jauhkan dari diri kita. Bagaimana caranya? Ya, tetap menjaga pemahaman itu tadi, mengingat terus apa yang kita sudah pahami terhadap surah yang kita pahami, yang kita pelajari. Para jamaah sekalian rahimakumullah, karena kata Imam Al-Ghazali, Al-Quran itu ibarat hewan ternak. Kalau dia diletakkan di kandang, tidak diberi makan serta tidak dirawat, ya sudah pasti dia tidak betah di dalam kandang itu, meninggalkan kandang tersebut, pergi. Begitu juga dengan Al-Quran. Maka terlepas dari kita
menghafal atau memahami saja, maka itu tetap terus diulang-ulang. Nah, supaya kita ingat, para jamaah sekalian, ya, walaupun kita tidak menghafal Quran, ada ayat, ada surah, kita itu bisa selalu ingat kalau kita terapkan ayat itu. Kita terapkan ayat itu. Contoh, di dalam surah Fatir yang kita bahas di pangkal kitab itu, kata Allah kan, innal ladzina yatluna kitaballah. Ayat ini surah Fatir 29:30 itu kan mengenai perniagaan kita kepada Allah, jual beli kita kepada Allah. Masih ingat ya, kita pernah bahas itu, surah Fatir 29:30 itu, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, ayat ini ya, supaya kita tidak lupa, walaupun tak hafal, maka diterapkan isinya. Apa? 3 hal yang diperintahkan oleh Allah. Selalu senantiasa baca Quran secara istiqomah, karena menggunakan kata continue, yatluna, fi'lul mudhari' secara jamak. Selalu senantiasa baca Quran, baca Qurannya dengan baik. Nah, ini yang diamalkan supaya tak lupa dengan surah yang kita baca itu tadi. Wa aqamus shalah, menegakkan salat, melaksanakan, bukan hanya melaksanakan salat, tapi menegakkan salat dengan benar. Allah kalau sudah menggunakan kata wa aqamus shalah, berarti maknanya mendirikan atau menegakkan, tidak hanya sekedar melaksanakan. Allah tak perintah kita untuk sekedar melaksanakan, tapi menegakkan salat. Makna menegakkan salat itu, ya artinya sholat yang kita kerjakan kudu benar. Maka di sini ada kajian fikih untuk membahas bagaimana teknis tata cara pelbagai macam ibadah yang kita lakukan sehari-hari, supaya ibadah yang kita lakukan itu sesuai standarnya apa yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu, terlepas adanya perbedaan pandangan teknis cara melaksanakannya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, selalu berinfak. 3 ini, rajin baca Quran, tegakkan salat dengan benar, selalu berinfak. Nah, pengamalan ini supaya kita tetap terus ingat ayat yang kita pelajari. Jadi kalau sampai kita, oh iya aku lupa salat, berarti kan tidak mengamalkan ayat ini. Dilarang oleh Nabi SAW untuk mengatakan aku lupa ini. Bukan hanya sekedar dilarang untuk mengatakan aku lupa, tapi karena ini sifat kelalaian daripada kita. Kok sampai kita lalai melaksanakan sholat itu, gimana itu? Nah, itu ya. Para jamaah sekalian rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya nama asli Muhammad bin Sakhr. Apa ya? Nama asli Abu Hurairah, nama aslinya Muhammad bin Sakhr. Kenapa beliau dijuluki Abu Hurairah? Bapak kucing. Kucing betina yang kecil. Dalam bahasa Arab itu kucing itu ketun. Ketun. Tapi kalau kucingnya belum besar, masih apa namanya, yang lucu-lucunya itu Pak, lagi lucu-lucu ini, ibarat bayi itu umur 2 tahun 3 tahun kan lagi lucu-lucunya. Nah, itu namanya Hurair. Hurair, bahasa Arab tuh begitu tuh ya, kayak anak yang di bawah 7 tahun namanya sobi. Kalau sudah nyampe di umur 7 tahun, mumayyiz atau tamyiz. Nah, itu bahasa Arab itu seperti itu. Nah, beliau seorang sahabat bernama Abu Hurairah. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Karena begini, beliau itu banyak peliharaan kucing-kucing itu, nah Pak. Jadi setiap kali pergi kemana-mana, di jubah beliau, orang Arab itu Pak, orang Arab kalau di zaman dahulu jubahnya, pergelangan tangannya itu lebar. Nah, itulah yang masih diterapkan oleh para syekh Mesir. Kalau Saudi sudah pakai kancing galau sudah ini.
Gamis-gamisnya sudah pakai kancing kalau di Saudi itu. Tapi kalau di Mesir perhatikanlah jubah hitamnya itu nah. Itu pergelangan tangannya itu kan lebar. Nah, Abu Hurairah itu kalau sudah suka pakai jubah lebar, selalu meletakkan, memasukkan kucing itu tadi di sini. Jadi boleh jadi mungut di jalan, diambil, letakkan di sini. Atau dari rumah dia bawa sendiri. Nah, karena selalu sering seperti itu dia lakukan, maka dijuluki oleh para sahabat disebut Abu Hurairah. Baknya kucing karena suka kucing. Saya belum menemukan riwayat kalau Nabi itu saya belum pernah menemukan riwayat kalau kucing itu hewan kesayangan Nabi. Belum pernah saya menemukan riwayat itu. Kalaupun pernah saya dapatkan, maka itu riwayat dipastikan maudhu', palsu. Karena kan sedari dulu kita dengar, oh, kucing itu hewan kesayangan Nabi. Tidak hanya kucing, seluruh hewan sama rata. Nabi suka, Nabi senang. Suka itu tidak harus dipelihara. Artinya ketika ketemu hewan, ya kita tetap menampakkan sikap rasa kasih sayang. Termasuk kalau besok-besok atau mungkin ya suatu saat para jamaah sekalian, bapak ketemu anjing, selagi anjing itu tidak galak, ya, kita bersikap itu paling tidak menzaliminya. Kalaupun kita tidak menyayanginya, tidak menzaliminya. Tidak menzalimi itu sudah dikatakan sudah menyayangi hewan. Jangan adu anjing nganggu idak, kita babit. Adu anjing nganggu idak, lewat baik, kita tendang, kita sepak. Saya itu para jamaah sekalian punya kebiasaan 1 bulan atau 2 bulan sekali, 1 bulan sekali lah paling. 1 bulan sekali pergi ke toko. Saya punya teman itu punya toko. Ya, teman saya itu orang non muslim. Dia punya anjing 2. Dan saya mau tak mau ke toko dia membeli sesuatu yang saya butuhkan, yang laki-laki butuhkan pada umumnya. Saya tak sebut barangnya karena ini direkam, live streaming. Pokoknya itu kebutuhan laki-laki pada umumnya. Ke toko lah itu, Pak. Ya. Nah, kalau ke tokonya itu pasti ketemu anjingnya. Anjingnya itu karena sedari dulu sering saya jumpa mulai dari kecil hingga dia besar. Ya. Nah, di samping tokonya itu ada orang non muslim juga jualan pempek, tapi halal, Pak. Ya, karena yang mengadonnya itu dia panggil ya orang muslim yang memastikan adonan tempatnya suci dari najis. Suci dari najis. Dia panggil orang, Pak. Dipekerjakan. Ya, jadi alat-alat itu tadi benar-benar dikhususkan untuk jualan, bukan menggunakan alat-alat yang ada di rumahnya. Makanya saya tak ragu-ragu kalau beli pempek di situ. Kenapa? Enak, walaupun harganya lumayan mahal. Karena masih banyak pempek yang enak tapi murah itu masih banyak sebenarnya. Nah, kebetulan kalau di situ saya suka menghampiri koko sebelah itu, Pak. Orangnya sama, non muslim juga. Dia jualan pempek. Nah, maksud saya begini, cara saya menyikapi anjing teman ini tadi, saking dia sudah nurut, Pak ya, kalau ngelihat saya suka belikan pempek 2 atau 3 biji, Pak. Bukan hanya sekedar untuk saya makan, tapi saya suka menyuapkan anjing itu, nah. Suka menyuapkan anjing itu tadi. Tapi kan najis, Pak Ustadz. Ya najis pada zat dirinya itu tadi. Tapi jangan heran nanti kalau mendengarkan pendapat Imam Malik dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, anjing itu disamakan statusnya kayak kucing. Nah, kayak kucing. Jadi jangan heran kalau Bapak pergi ke India, Pakistan, Bangladesh seorang muslim, ke Turki, ke Maroko, kalau Bapak ke sana jangan heran kalau orang muslim pelihara anjing. Karena rata-rata India, Pakistan, Bangladesh muslim di sana bermazhab Hanafi, kalau tidak Maliki.
Dalam mazhab Hanafi dan Maliki, anjing itu sama kayak kucing, jadi boleh dipelihara, tapi tak boleh dimakan. Nah itu Pak, kita dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab Hambali tidak boleh, maka di Saudi tidak ketik melihara anjing. Di sana bermazhab Hambali di Saudi. Kita di Indonesia seorang Muslim anti melihara anjing karena bermazhab Syafi'i. Najis yang apa namanya itu disandarkan kepada hewan tersebut adalah najis mughalladhah, najis yang berat. Masih anjing. Nah, saya kasih najis memang. Karena ada ilmu, ngapain khawatir? Kan kita berbuat baik. Kita kan mau berbuat baik kepada si anjing ini tadi. Kasih makanlah saya. Dan dia suka pempek, Pak. Pempek ikan. Dan itu pempek yang bagus. Bukan pempek, mohon maaf ya, yang akan menyebabkan dia alergi dan lain sebagainya. Kasihkan dia jilat tangan saya. Karena ada ilmu ya kita basuh dengan 7 kali basuhan. Karena ada cerita hikayat, ada hikayat Pak ya. Ada sebuah kisah seorang ulama, seorang wali, dia seorang wali diuji oleh Allah berpapasan dengan anjing. Pada saat berpapasan dengan anjing, ya si ulama ini tadi sudah menjadi wali Allah. Walaupun sudah menjadi wali Allah, jangankan wali Allah, seorang nabi saja, rasul saja tetap diuji oleh Allah keimanannya. Apalagi si wali ini tadi, ketika berpapasan dengan seekor anjing, maka si wali tadi cuma mengedepankan ilmunya daripada sikap waroknya. Mengedepankan ilmunya. Jadi apa? Atas izin Allah si anjing ini tadi berkata, wahai engkau, kenapa engkau itu menghindari diriku padahal aku tidak mengganggumu, belum tentu juga menyentuhmu. Aku memang ditakdir oleh Allah, diciptakan oleh Allah dalam keadaan najis. Tapi ingat, dengan ilmu yang Allah titipkan kepadamu, seharusnya engkau menyikapi itu tidak seperti itu. Dalam bahasa kita itu jangan lebay nian. Jangan lebay nian. Anjing tetaplah anjing, dianggap najis yang mughalladhah, najis yang berat. Tapi dalam menyikapi jangan seperti itu. Jadi misalkan Bapak Ibu ketemu anjing, dia tidak mengganggu, ya paling tidak mendzaliminya, walaupun kita tidak menyikapinya dengan sentuhan dan lain sebagainya. Ulama-ulama tuh banyak yang mengajarkan. Saya tengok ada Syekh Usama di Rim Al-Azhar Mesir itu, malah salaman dengan anjing, Pak. Setelah Syekh Usama itu bersalaman dengan anjing, ya tampak pada saat itu tidak membasuh tangannya. Orang yang punya ilmu pasti paham kenapa Syekh Usama tidak membasuh tangannya, karena sama-sama kering. Itu kalau ada ilmu seperti itu. Tapi kalau salah satu di antaranya basah, maka status najis itu berpindah karena perantara basahnya tadi. Ya, ada satu alat yang menjadi perantara karena basahnya tadi. Nah, jadi maka Syekh Usama itu ketika sudah menyentuh, beliau merasakan posisinya beliau kering, anjing itu dirasakan posisinya kering, tidak dibasuh, selesai. Kalau saya tadi kenapa dibasuh? Karena dijilat jari-jari saya itu tadi. Nah, maka para jamaah sekalian rahimakumullah, Abu Hurairah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indahu, rawahu Muslim. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu bait min buyutillah, di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, yaitu masjid atau musalla, tempat kita bersujud, tempat kita melaksanakan ibadah fardu. Terus membaca kitab Allah, membaca di sini bisa jadi kita tidak membaca ayatnya, tapi mengupas ayatnya, memahami ayatnya, terus saling mengajarkan di antara kita, sesama kita. Maksudnya itu seperti ini namanya kan mengajarkan ini. Melainkan turunlah sakinah, ketenangan di tempat ini. Maka orang yang tidak hadir di majelis taklim itu kalau tanpa adanya uzur, maka sangat rugi. Ya, rugi. Kecuali kalau dia ada uzur,
ada hajat yang lain yang tidak bisa ia tinggalkan, dan itu sangatlah penting. Kalau ditinggalkan akan menjadi mudarat, beda ceritanya. Jadi maka memang ada upaya, dan upaya itu harus benar-benar kita benar-benar kita jalankan, kita sambut ya keinginan kita untuk melakukan ibadah. Karena kalau tidak ada upaya dari diri sendiri, orang yang mengajak kita itu sebatas mengajak saja. Misalkan bapak-bapak mengajak temannya, atau bapak sendiri diajak temannya untuk ada di majelis taklim. Sebenarnya datang pada diri kita sendiri, mau atau tidaknya, bisa atau tidaknya. Orang hanya sekedar mengajak, tidak boleh memaksa. Kita pun juga seperti itu. Ya, tapi ingat, saya juga sebagai pengajar, orientasi saya, niat saya tetap mengharapkan ridho dari Allah. Tidak boleh kami sebagai pengajar itu berniat yang lain. Ngajar tetap ngajar. Kalau niatnya mengajar itu harus ada banyak jamaah, ini dosa, Pak. Dijelaskan oleh Imam Ghazali itu, kalau mengajar, baru mau mengajar, cuma karena jamaahnya mesti banyak, ini dosa. Jadi berapapun yang hadir ditakdirkan oleh Allah dan siap untuk belajar, maka ajarkanlah mereka kebaikan tentang ayat, tentang hadis Nabi SAW, supaya kita mendapatkan ketenangan di tempat yang kita duduk di saat itu. Nah, dengan ketenangan itulah kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Ya, turunlah ketenangan, rahmat, kasih sayang di antara kita. Ya, hati kita tenang, pikiran kita tenang, karena Allah turunkan rahmat. Tidak hanya sekedar turun rahmat, tapi Allah menurunkan para malaikat duduk bersama-sama kita walaupun kita tidak melihatnya. Dan bukan tugas kita untuk mencari tahu di mana malaikat sedang duduk. Kenapa juga ada malaikat duduk sini? Bukan tugas kita. Tugas kita adalah belajar dan fokus menyimak. Allah turunkan para malaikatnya untuk menjaga kita serta mendoakan kita. Bagi kita yang punya hajat, para malaikat berdoa kepada Allah supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mendoakan ampunan kepada Allah supaya Allah mengampuni kita. Setelah pulang dari tempat ini, hati kita tenang, pikiran kita tenang, dosa-dosa kita semua insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh hajat kita perlahan-lahan Allah kabulkan karena kita telah ridho terhadap apa yang sudah Allah takdirkan dan menyikapinya dengan sabar. Wallahu taala a'lam bissawab. Kalau ada yang mau didiskusikan, kami persilakan para jamaah sekalian. Bapak-bapak, komandan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini ingin menjawab dua pertanyaan. Memang tadi cerita soal anjing, kadang-kadang agak sensitif. Anjing, babi. Nah, sekarang yang ditanyakan Ustaz, tadi dari mazhab Maliki ada pemahaman anjing itu sama seperti kucing, sedangkan menurut mazhab ini itu termasuk najis yang murah. Kemudian salah satunya lagi mandi itu termasuk najis yang berat. Kalau tadi dikatakan kalau sesama kering tidak membedakan najisnya, bagaimana tadi anjing, sekarang bagaimana dengan babi? Itu satu yang tadi itu. Kalau itu tersenggol dengan babi sesama kering, itu satu. Yang tadi kedua, ada sering bahkan didengar dalam manusia bahwa apabila ada anjing di dalam atau di lingkaran rumah kita, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah kita kecuali malaikat Israel. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama 4 mazhab itu dalam mentakhrij, mengeluarkan maksud hadis yang mengenai masalah anjing, ya, terjadi perbedaan pendapat. Singkatnya begini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik punya pandangan tetap anjing itu disamakan kayak kucing, harimau, singa, sehingga najisnya itu sebatas najis mutawasitoh, yang kalaupun dibasuh hanya dibasuh biasa saja, tidak hanya sampai dibasuh 7 kali yang disertai dengan salah satu basuhan itu dicampur dengan tanah, ya. Namun Imam Syafi'i tidak mengikuti pandangan itu, karena dalam riwayat itu kan Nabi, ya, ketika ditanya oleh sahabat mengenai masalah sesuatu bejana yang dijilat anjing, maka Nabi mengatakan, kenapa kamu tak basuh itu dengan 7 basuhan? Jangan lupa salah satu di antaranya dikasih tanah. Nah, ini terjadi perbedaan pandangan, ya, perbedaan pandangan tafsir saja. Namun 4 ulama besar ini sepakat bahwa babi tetap dikatakan najis berat, kering atau tidaknya. Karena paling dominannya babi itu tetap kondisinya selalu basah. Ya, sudah itu babi itu hewan identik yang memang disebutkan secara detil di dalam Al-Qur'an. Maka tidak perlu diperdebatkan lagi oleh 4 sahabat. Tapi kalau anjing di dalam Al-Qur'an itu cuma di surah Al-Kahfi itulah. Itu pun ayat yang menjadi sandaran penafsiran Imam Hanafi dan Imam Malik. Nah, dari ayat itulah di dalam surah Al-Kahfi itu menjadi perdebatan yang sebenarnya kalau kita memandang bukan perdebatan sengit, tapi perdebatan pemikiran penafsiran saja. Hemat saya seperti itu. Makanya begini, saya sampaikan seperti itu, informasi seperti itu, supaya kita tidak kaget kalau ada rezeki, ada takdirnya, kita berjalan, kita pergi, ya, ke suatu tempat, suatu negara, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Maroko. Jangan kaget, nah, kok Muslim bawa anjing? Atau ada orang-orang di sana yang main ke Indonesia, atau memang tinggal di Indonesia, punya tempat dan dia mukim, walaupun balik lagi ke sana, dia mukim ke sini lagi, dan dia kan punya tanah, punya ini segala macam. Kan ada tuh orang-orang luar, dia punya investasi di sini. Dia seorang Muslim, punya anjing. Saya punya teman-teman di Bogor itu, Pak. Orang Pakistan, teman di Bogor itu punya anjing. Apa kata beliau? Ente mazhabnya Syafi'i. Gimana nih anjing? Ya biasa aja kata saya. Ngapain mesti ini? Anjingnya tetaplah anjing. Kalau dia jilat ya saya basuh. Itulah gunanya ilmu tadi. Nah, itu anjing. Terjadi apa namanya itu? Kalau dalam fikih disebut mukhtalif. Terjadi ikhtilaf di kalangan 4 mazhab ulama ini tadi. Kalau babi tidak ada perbedaan pendapat, karena secara nas Al-Quran disebutkan oleh Nabi, oleh Allah tentang keharaman secara mutlak. Kalau sudah secara mutlak itu tidak perlu lagi ditakhrij, tidak perlu lagi diperdebatkan oleh para ulama-ulama. Nah, namun dalam memahami hadis tentang malaikat rahmat tak memasuki tempat apabila di suatu tempat itu ada patung, ada lukisan, terus ada anjing. Ulama beragam pendapat menafsirkan hadis ini, baik secara zahir ataupun makna hakikat. Kalau secara zahir berarti kaitannya tentang hukum pelarangan. Tapi kalau secara makna hakikat, kita berpikirnya begini saja. Malaikat rahmat itu turun, salah satu tugasnya diantaranya mendatangkan atau menghadirkan rahmat dari Allah sebagai wasilah, kan malaikat ini tadi. Pertanyaannya, diantara rahmat itu apa saja yang Allah berikan kepada seorang manusia, siapapun itu, tanpa terkecuali mau beriman atau tidak. Nah, rahmat itu meliputi apa? Bisa makan, bisa bernapas, ya, pakai baju, punya tempat tinggal. Pertanyaannya, orang yang melihara anjing
Orang yang melihara anjing tadi, orang yang melihara anjing. Kalau dimaknai secara zohirnya, ya secara zohir daripada ayat, daripada hadis itu tadi, maka kaitannya dengan pelarangan hukum, atau hukum pelarangannya. Sedangkan masalah hukum pelarangan, ulama 4 mazhab terjadi perbedaan pendapat. Belum tentu dilarang, belum tentu juga dibolehkan. Nah, sekarang kita memahami hadis ini dari sisi hukum pelarangan, melihat zohirnya saja, atau hakikat maknanya. Tidak bisa secara zohirnya, karena terjadi perbedaan pendapat. Maka memandang hadis ini dari sisi hakikat maknanya. Dari sisi hakikat maknanya begini, kita harus bertanya dulu kepada diri kita. Orang yang melihara anjing, di dalamnya ada anjing, pertanyaannya, ada tidak di sini yang melihara anjing tempatnya? Ada mungkin ya. Pertanyaannya, dia masih makan tidak, Pak? Nah, kalau kita memahami hadis ini bukan secara zahir, secara hakikat makna. Ya, wong yang melihara anjing itu, ya masih makan tidak kira-kira? Pak, masih makan tidak dia? Masih makan. Makan itu kan dari rahmat. Rahmat siapa yang bawa? Malah malaikat rahmat, malaikat Mikail kan. Nah, kalau kita pahami secara zahir ayat ini, ya tanpa mengetahui konteks hukum ayat hadis ini, masalah konteks hukumnya, maka kita anggap bahwasanya orang yang melihara anjing pasti tidak bisa makan di rumahnya karena malaikat tidak datang. Benar, ini kan logikanya seperti itu. Padahal orang yang melihara anjing masih juga makan. Sedangkan makan itu kan bagian daripada rahmat. Siapa yang menghadirkan rahmat itu? Atas izin Allah melalui wasilah malaikat rahmat, yaitu malaikat Mikail. Nah, jadi memahami hadis ini secara hakikat makna, bukan zahir. Begini caranya. Malaikat rahmat itu tidak akan menghadirkan rahmat dari Allah apabila watak seseorang itu tamak, rakus. Anjing itu sebagai simbol, walaupun tidak seluruh anjing. Cuma sebagian besar kan anjing itu kalau sudah dihadapkan dengan apapun yang dihidangkan dan membuat dia lezat, tamak, rakus. Sudah makan, misalnya ada anjing tigo. Anjing tigo ini sudah kebagian semua, Pak. Salah satu anjing habis. Nah, sifat tamaknya itu keluar. Nah, malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam tempat ini bagi orang yang punya sifat tamak tadi. Itu kalau dipahami secara hakikat maknawinya itu tadi. Kalau secara zahir, maka dipahami secara makna, secara hukum pelarangan. Nah, sedangkan ulama berbeda pendapat. Nah, itu cara. Terus malaikat rahmat tak akan masuk kepada tempat-tempat yang di dalamnya ada patung. Apa secara hakikat maknanya ini? Ya, orang yang cuek di dalam keluarganya sendiri. Patung kan itu kan bisu, tidak bersosialisasi dengan warga sekitarnya, mengeksklusifkan diri tanpa ada tujuan. Apa mengeksklusifkan diri itu? Menyendiri, Pak. Sok-sok diam, sok-sok apa namanya? Jaim. Nah, ini bahasa sekarang ya, Pak ya? Apa jaim itu? Ya begitulah ya. Jaga image. Jaga image boleh, Pak. Cuma jangan sombong sampai membuat interpretasi pemikiran orang, orang ini tak mau bersosialisasi. Ya makanya bersosialisasi, bersilaturahim. Nah, ini tujuan masjid. Tujuan masjid itu sebagai salah satu tempat untuk kita bersosialisasi, bersilaturahim. Kalau di rumah, tetapi kan aku nih Pak Ustadz, pergi subuh, balik malam, tak kata waktu lagi, tak akan mungkin saban hari begawe terus. Pasti kan ada salah satu hari yang libur. Oh, tak Ustadz, tak kata libur. Oh, aku tak galak kalau begawe tak kata libur. Aku pribadi, Pak. Lemah aku cari tempat gawe lain, Pak. Kalau tak kata kesempatan lagi untuk bersosialisasi. Ada nggak orang seperti ini? Masih ada, Pak, yang mengeksklusifkan dirinya. Tapi itu pilihan. Kalau bahasa keren sekarang itu bukan hanya jaim, introvert. Introvert. Kalau introvert dia tidak begawe, Pak. Bener tak kira? Kalau dia introvert tidak usah begawe, diem baik di rumah.
Nah, itu. Kadang-kadang bahasa introvert itu tuh cuma sebatas pengahlian saja. Kalau saya tuh begini Pak ya, sebenarnya bersosialisasi itu kalau mengikuti tuntunan syariat dengan benar, kita tuh tidak pusing, tidak mudah baper. Ada orang yang karakternya seperti ini, maka pandai-pandailah kita membaca karakter orang, cuma jangan berlebihan sehingga kita suuzon. Oh orang ini orangnya nyablak, apa nyablak itu? Ketus. Nah, kita seperlunya baik kalau ngomong ini. Iya, galak asal ngomong itu Pak, nyablak namanya itu. Orang ini kayaknya tidak terlalu banyak diam. Maka jangan galak banyak, jangan galak banyak ngomong yang kayak ini, yang ngomong seperlunya saja. Orang ini pelit. Nah, cara menyikapinya bagaimana? Sudah gampang seperti itu. Orang ini kayaknya tidak mudah untuk disahabatin, tidak mudah untuk ditemani. Jangan, tidak usah terlalu SKSD. Sok kenal. Kalau saya gampang saja, simpel hidup ini. Orang ini mau bersahabat, alhamdulillah. Tak mau juga, tak boleh kita anggap dia tak baik. Tidak boleh kita. Karena mungkin itu karakternya. Nah itu cara memanai. Sudah itu masalah lukisan. Malaikat rahmat tidak tahu. Lukisan itu diibaratkan apa? Adalah interpretasi pikiran. Jangan terlalu banyak sangkaan-sangkaan yang berlebihan. Ya berhati-hati boleh. Kan itu kan imajinasi. Nah kalau kita terlalu berlebihan dalam berimajinasi, seolah-olah yang indah, yang baik itu kita sendiri cuma. Sehingga menganggap orang yang ada di sekitar itu buruk tulah. Tidak bagus itulah. Nah malaikat rahmat tak akan masuk ketika seseorang itu memiliki sifat-sifat seperti ini. Tamak, sudah itu cueknya itu cuek yang tidak mendasar. Sudah itu berimajinasi, menganggap seolah dirinya itu paling indah, paling baik. Itu cara memahami dari sisi hakikat maknanya. Dan itu pendapat daripada ulama-ulama tasawuf. Nah, kalau ulama-ulama yang anti tasawuf, ya sudah memaknai hadis itu secara zohir. Kalau secara zohir, yo tengok uang yang melihara anjing. Tanya dia, masih makan enggak? Masih. Lah berarti kan malaikat rahmat tetap masuk. Berarti tidak bisa memaknai hadis itu memaknai secara zohir, tapi secara hakikat maknanya. Wallahu taala alam shawab. Ada lagi? Sudah selesai kita tutup ya. Izin bertanya Pak Ustaz, monggo Pak. Ini fenomena katakan lain di kampung-kampung itu ini sudah melekat istilahnya kalau ini kucing berarti anjing berarti. Kalau kucing itu katanya peliharaan Nabi berarti. Nah, jadi harus disayangi, harus dikasihi. Nah, terlebih kadang-kadang itu berlebihan, kadang-kadang nanti pelihara segala macam. Sementara kadang-kadang itu ini ada yang berpendapat kalau kucing itu bulunya membawa sedikit penyakit katanya. Jadi kami terutama keluarga kami termasuk uang yang agak anti kucing. Jadi apakah kami ini termasuk orang yang zolim? Kadang-kadang di rumah itu datang kucing 4 ekor, kadang-kadang anaknya meong-meong ada 2 ekor. Nah jadi aku ini aku masuk ke dalam karung, aku bawa ke pinggir Jawa atau ke seberang sana, lepas ke karena kami termasuk orang yang agak katakanlah kurang yang memelihara kucing itu. Apakah kita dengan cara membuang kucing yang sudah datang ke rumah itu orang berpikir itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang anaknya, apakah itu termasuk perbuatan yang zolim Ustaz? Karena kami tidak biasa memelihara kucing, jadi kucing itu kami kumpuli, kami masuk di karung, kami taruh di tempat lain, dilepaskan di tempat lain gitu. Oke, apakah itu termasuk perbuatan zolim Ustaz? Terima kasih. Baik, saya tanya dulu kepada Bapak. Manusia itu fitrahnya tinggal di satu tempat yang apa namanya itu secara privasi atau tidak manusia itu. Makanya kan punya rumah kan, nah, secara privasi kan berarti. Nah itu fitrahnya sebagai seorang manusia. Fitrahnya Allah ciptakan makhluk, fitrahnya hidup di mana? Bebas. Ini harus kita pahami. Maka Bapak dan saya sebenarnya punya kesamaan. Sebenarnya tidak dianggap anti. Anti itu tidak boleh kita katakan, oh tidak sayang, bukan begitu. Kita harus pahami Pak, hewan yang kita pelihara, memelihara hewan itu sebenarnya diperbolehkan selama kita benar-benar merawat. Ingat, perlu digarisbawahi itu.
hewan apapun selain babi, Pak ya. Ya. Oh, babi jangan usah bertanyakan lagi. Dah kata ini lagi itu. Ya, kalau masih bapak melihara babi itu, ya sudah kelewatnya. Apapun hewannya itu. Begini, saya tanya, fitrahnya hewan, seluruh hewan, termasuk babi berarti kan, seluruh hewan. Fitrahnya hidupnya terkungkung apa bebas? Bebas. Makanya saya bukan antipati. Pak, di rumah saya nggak ada peliharaan satu pun. Kalaupun ada kucing datang, ya sudah, memang kan kucing bebas. Nggak bisa kita ngomong, Cing, jangan ke rumah kucing. Cuma kan punya hewan itu punya naluri. Di antara nalurinya itu punya rasa kasih sayang. Menganggap orang baik atau tidak tergantung perlakuan dan sikap orang tersebut kepada diri si hewan itu tadi. Nah, kenapa kucing itu datang ke rumah bapak walaupun nanti bapak melepaskannya, membuangnya di satu tempat? Ya karena masih ada rasa kasih sayang bapak terhadap hewan tadi. Ya, cuma kan kucing kan, hewan kan tak punya akal pikiran. Dia menganggapnya siapa yang baik, bersikap dengan baik dengan aku datangi dia. Dia datang itu juga, Pak, sebenarnya pada nalurinya bukan mengekspresikan rasa kasih sayang. Karena kucing itu kan tak punya hati. Dia pengen datang tuh, cuma nak minta makan lagi. Dan kita sebagai sesama makhluk wajib menyayangi dia. Tapi kalau kita misalkan, Ustadz saya karungin dia, saya buang, selagi tidak dizalimi, maka itu tidak dalam rangka menzalimi. Tidak. Kenapa? Memang secara fitrah, apapun hewannya termasuk kucing, memang fitrahnya dia itu hidupnya tuh di alam bebas, Pak. Burung itu, Pak, saya tanya, burung itu nyaman enggak di kandang? Kalau nyaman di kandang, silakan Bapak uji coba buka pintunya. Ayo. Kalau dia nyaman di kandang, buka pintunya. Dia terbang enggak kira-kira? Terbang, Pak. Berarti kan dia memilih alam bebas. Bukan itu, Pak. Nah, itu. Jelas Pak ya. Jadi misalkan Pak bertanya tadi, kami ini zalim? Enggak. Pertanyaan Bapak lukai dia tidak? Bapak sakiti dia tidak? Kalau tidak, ya tidak. Kalaupun Bapak membuang dia bukan dalam rangka menzalimi, tapi memang fitrahnya sebagai makhluk Allah, dia termasuk salah satu hewan yang memang fitrahnya hidup di ruangan dua ruang lingkup bebas, di alam bebas, Pak. Makanya kenapa sampai saat ini juga saya sama, Pak. Jangankan kucing, burung, apalagi yang lain segala macam, tidak ada, Pak, peliharaan. Cuma kadang-kadang kucing datang. Kalau ketika kucing datang, ya saya kasih makan. Saya kasih makan. Cuma ingat, saya punya trik, Pak. Saya triknya, Pak, jangan kasih makan di depan pintu. Saya pancing dia, shoot bos. Saya ajak dia, Pak, keluar dari lingkungan saya, supaya dia paham tempat saya kasih makan di sini loh, tidak masuk ke rumah. Terus misalkan Bapak tidak memelihara kucing karena sebab tertentu, kita harus membahasnya dari sisi ilmu yang lain, bukan dari sisi agama, yaitu dari sisi ilmu kesehatan. Yang namanya hewan itu, Pak, yang namanya hewan yang terkontaminasi dengan alam luar pasti membawa pengaruh dari sisi kesehatan. Maka saya harus fair membahas ini. Kucing itu bisa punya kemungkinan membawa pengaruh yang tidak baik, yaitu mengganggu kesehatan. Dan itu ketika dibuktikan oleh ahli kesehatan betul. Karena kenapa? Dia terkontaminasi dari luar. Jadi kalau kita misalkan tidak memelihara kucing, bukan berarti tidak sayang, tapi sebagai ihtiyat, kehati-hatian untuk menjaga supaya tidak mudah terkena penyakit. Gitu, Pak. Nah, burung kita pelihara, terus, tadi kan ngeras. Angin, melalui angin itulah virus-virus dari kotoran itu tadi, Pak. Maka tengoklah orang yang punya peliharaan hewan itu tadi, sebenarnya kondisi badannya itu banyak tidak sehat. Tengoklah, bengek lah, alergi hidung lah,
Nah itu ya, dan itu buktinya saya rasakan dari kecil. Kenapa? Mak saya ini pencinta kucing, Pak, maniaknya Pak, pencinta kucing. Kucing nemu di jalan diangkut, dipelihara, bawa tidur, dicium-cium. Akhirnya dari kecil saya 3 beradik itu bengek Pak, asma. Bengek asma Pak. Nah, saya memutuskan tidak melihara kucing itu. Saya minta tolong sama mak, tidak usah melihara kucing. Itu pada saat di 2 semester 2 kuliah Pak, tahun 2008 itu, semester 2 waktu kuliah itu ya. Mak, coba kita tidak melihara kucing. Apa yang terjadi? Sampai detik ini saya tidak kambuh lagi asma. 3 beradik Pak, tidak lagi asma. Nah, berarti kan itu kan ada pengaruh, dampak. Karena dia kan terkontaminasi dari alam luar. Tapi kalau kita jelaskan ini kepada pencinta kucing mania, dia tidak akan ini dia. Termasuklah menjelaskan masalah rokok terhadap orang yang merokok. Mak mano pun kita nak bahas itu, kalau dia sudah mania, apa ujinya? Mati dulu lah. Iya enggak gitu ya. Ustaz tak merokok, sama baik gitu nih Pak. Kita ini termasuk ahli sab wal jamaah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Wallahu taala alam bissawab. Kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah, sesuaikan dengan niat dan hajat masing-masing. Kita niatkan buat para pewakaf, para muwakif, Bapak almarhum dan almarhumah Haji Aman Cik bin Abdul Hamid, Haji Asia binti Ki Agus Alwi, Haji Sobri Joni bin Joni, Haji Rosuna binti Haji Saud. Niatkan buat kedua orang tua kita masing-masing, guru-guru kita semuanya, dengan niat dan hajat masing-masing, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli natin sallallahu ala hadratin nabi Rasulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.